Baru 10 orang berarti masih 19 biasanya full atau gimana Mbak Devi? Biasanya yang hadir hampir 29, Pak. Biasa kita 26, 25 Oh gitu. mahasiswa. Oke. Sambil jalan nggak apa-apa. Oke, ini sudah banyak lagi. Oke. Nah ini kalau saya yang buat ya gini ya, berarti saya harus klik ini yang mau masuk gitu ya. Dibuat otomatis bisa, Pak. Oh iya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat bertemu. Saya mendapat tugas dari kampus untuk mendampingi Bapak Ibu mempelajari akuntansi manajemen. Jadi selama semester ya, 14 kali pertemuan nanti saya mendampingi Bapak Ibu untuk pelajari akuntansi manajemen bersama dengan, kalau tadi saya lihat itu dengan Bu Sisilia. Oke, jadi untuk akuntansi manajemen ini kan berarti semester kedua. Semester 2 atau pertama Bapak Ibu? Kedua, Pak. Dua ya, baik. Ya, mendapat materi-materi tentang program magister manajemen, tentunya terkait dengan manajemen. Ya di dalam manajemen kan ada manajemen produksi, MSDM, pemasaran, keuangan ya, sudah semua. Nah, untuk di akuntansi semester 2 ini kita akan belajar bersama tentang akuntansi manajemen. Ya, akuntansi manajemen kan pertemuan antara bidang akuntansi dan manajemen. Nah, dua hal terkait dengan ilmu akuntansi dan manajemen. Ini tadi saya dapat info dari Mbak Devi atau Bu Devi nih ya. Tadi Bapak Ibu latar belakangnya bermacam-macam ya kalau pendidikan. Bahkan kalau yang ekonomi mungkin malah sedikit ini. Iya Bapak Ibu. Yang berlatar belakang ekonomi. Ya, oke. Kalau yang berlatar belakang ekonomi kan sudah pernah memperoleh ya materi tentang akuntansi manajemen baik di S1 akuntansi maupun S1 manajemen. Ada. Jadi pertemuannya di akuntansi dan manajemen ya di akuntansi manajemen itu. Ya, kalau secara dasarnya ilmunya kalau Bapak Ibu ya tadi yang 4 tadi, akuntansi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, ya, manajemen pemasaran, manajemen produksi kan begitu. Nah, baik untuk yang kali ini pertemuan pertama, maka materinya tadi sudah saya sampaikan di Google Classroom ya Bapak Ibu. Sudah di sana tadi. Ya. Kemudian nanti bukunya juga kita pakainya Hansen Mowen buku ya, Hansen Mowen meskipun ada pengarang-pengarang yang lain tapi yang supaya kita bersama pegangannya sama nanti pakainya buku akuntansi
manajemen dari Hansen Mowen. Nanti di setiap kali materi nanti ada di situ. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam akuntansi manajemen di dalam pertemuan pertama ini? Nanti kita akan lihat apa saja yang akan kita pelajari di akuntansi manajemen ini. Baik, sudah. Nanti sudah 25 jadi 24. Siap ya Bapak Ibu ya. Materi Bapak Ibu sambil bisa menyimak tadi sudah saya masukkan di GCR. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa download lalu bisa ikuti bersama-sama. Kalau ada sebagian besar dulu latar belakangnya bukan ekonomi ya kita dari awal saja lah ya Pak Ibu ya. Terutama terkait dengan apa atau ya secara umum secara garis besar tuh yang Bapak Ibu belajar ini tuh nanti dapat pengetahuan apa, kemudian biasanya kalau belajar akuntansi itu kan udah males dulu ya. Wah saya tuh dulu pengennya ndak akuntansi ya, yang hitung-hitung begitu, yang debit kredit males ya, nyusun laporan males kok malah ketemu gitu ya. Nah mungkin nanti setelah dapat di pertemuan pertama ini Bapak Ibu mengetahui kalau akuntansi manajemen itu seperti ini toh, enggak kemudian menyajikan laporan keuangan gitu ya. Bukan siklus ya, bukan pelajari siklus akuntansi ya. Kemudian efek dari penyusunan laporan itu kan nanti akhirnya disajikan. Ya, informasi kan berarti sajikan. Nah, bagaimana efek dari penyajian informasi itu bagi pengguna? Nah, itu bukan bagian Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu kan memanfaatkan informasi dari akuntansi itu untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, itu kan bagian Bapak Ibu. Bagian Bapak Ibu kan mengambil keputusan kan ini ya rentetan atau urutan dari tingkatan manajemen kan Pak Ibu. Bapak Ibu sudah belajar ya, manajemen itu kan ada top, ada middle, ada lower gitu kan ya. Nah, pemisahnya itu atau bagian pengambilan putusannya itu kalau makin bawah kan makin sedikit. Nah, menengah makin banyak 50-50 mungkin. Yang atas sendiri operasional dengan pengambilan putusan lebih banyak pengambilan keputusan. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah paham itu. Nah, makanya ketika Bapak Ibu belajar di manajemen S2 ini ya ini kan posisi Bapak Ibu paling tidak nanti setelah menyelesaikan ini kan pada posisi middle atau top ya. Nah, begitu kan jadi lebih banyak pada pengambilan keputusan. Jadi apapun bidangnya Bapak Ibu, latar belakang Bapak Ibu, nah itu kan mesti nanti berkaitan dengan kenaikan posisi ya kan. Kenaikan posisi berarti meningkat dalam hal pengambilan keputusan. Nah, informasi apa saja yang bisa dipakai untuk mendukung dalam pengambilan keputusan itu yang mau kita lihat atau pelajari bersama. Itu pengantarnya. Kalau dengan saya belum kenal ya, saya tidak cukup ngetop di Unisbank ya. Karena saya sebenarnya bidangnya itu akuntansi. Jadi saya doktor saya di bidang akuntansi. Meskipun dulu waktu S2 saya juga magister manajemen di UGM itu ada konsentrasi khusus namanya konsentrasi akuntansi manajemen itu. Jadi saya nama lengkapnya Jakobus Widiatmoko. Nanti nomor HP kan sudah tahu. Kemudian saya sudah mengajar di Unisbank 30 tahun lebih. Ya, 30 tahun lebih. Ya, sudah. Kalau pendidikan sudah mentok ya, sudah S3, kemudian untuk kepangkatan mudah-mudahan nih mentok juga nanti sampai pol itu maksudnya. Nah kalau saya dosen rajin, dosen yang terkenal mestinya saya sudah pol dulu ya, tapi karena ya berbagai macam biasa kan Bapak Ibu
Kalau soal karir ya ada saja kan ya, perjuangan dan kendala, hambatan ada ya di mana-mana. Nah, itu mungkin juga karena kemalasan ya, kurang rajin. Kalau udah rajin mungkin udah profesor dulu ya, tapi karena kurang rajin. Jadi kalau nanti saya ngajak Bapak Ibu untuk rajin, walah ini nggak ngasih contoh ya. Saya harusnya ngasih contoh, harusnya ada profesor biar Bapak Ibu yakin, oh Bapak ini kalau nyuruh-nyuruh berarti benar ya, karena beliaunya sendiri sudah mencapai itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu perkenalan awal, jadi saya sekali lagi bidangnya di akuntansi keuangan, pasar modal. Kebetulan S2-nya akuntansi manajemen. Nah, maka saya mengampu akuntansi manajemen. Jadi kalau saya jarang mengajar Bapak Ibu maklum karena bidang saya bukan di manajemen secara. Jadi kalau di Bapak Ibu yang memang konsentrasinya atau S3-nya manajemen lebih sering mengajar Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, kenalan dari saya. Saya biasa dipanggil Pak Widi. Tapi sebenarnya berkembang. Waktu kecil panggilannya Koko. Waktu menengah usianya panggilannya Widi ya. Nanti kalau sudah agak cukup sudah punya cucu ya Atmo nanti namanya Mbak Atmo ya, lebih cocok ya. Itu Bapak Ibu. Yuk kita mulai saja untuk materi pagi hari ini dengan secara cepat aja karena ini nanti kan Bapak Ibu kan karena latar belakangnya nggak akuntansi semua. Bagi yang sudah pernah dapat ya mohon maaf mengikuti dulu lah yang sabar, ikuti yang belum ada pengetahuan dasarnya. Oke. Yang pertama ya ini. Jadi saya share screen-nya. Ini Bapak Ibu sudah bisa terlihat ya? Sudah Bapak. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, pertama kita mulai dengan ya yang istilahnya ya apa, lihat sejarah, lihat perannya, lihat apa yang akan dipelajari atau menjadi concern bidang akuntansi manajemen ke depan. Meskipun kalau secara umum Bapak Ibu juga sudah tahu ya perkembangan ke depan seperti apa ya. Itu kan karena perkembangan teknologi masuk industri ya, revolusi industri 4.0 ya. Dan Bapak Ibu juga sudah paham 4.0 ya tentu saja ada 4.3 ada apa? 4.3 ada 3.0 ada ya 2.0 ada 1.0. 1.0 dulu seperti apa, 2.0 seperti apa, kemudian 3.0 seperti apa, 4.0 ya itu kan diawali dari dulu kan yang lebih terkenal kan karena sumber daya alam, kemudian tenaga otot ya, kemudian apa namanya mesin-mesin uap itu, nah, kemudian sekarang kan teknologi informasi itu kan perkembangan kalau 1.0 kemudian 2.0 3.0 4.0 ya gitu kan. Nah sekarang kan 4.0 terkait dengan perkembangan teknologi di dalam membantu apa ya menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas di era sekarang. Nah, kalau sekarang ini ya kalau 4.0 itu kan ciri khasnya kan IoT gitu ya Bapak Ibu ya, IoT Internet of Things ya, segala sesuatunya dihubungkan dengan internet. Kemudian ada AI ya, artificial intelligence, ada analitik ya, data analitik, ada big data, ada cloud computing. Nah, itu kan ciri-ciri di dalam ini
perkembangan sekarang ini ya, di era teknologi ini 4.0. Nah, itu perkembangan semacam itu sangat jelas-jelas sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi manajemen, terutama di sisi akuntansinya, karena ini kan penyediaan informasi ya. Wah, zaman sekarang ini Bapak Ibu sudah bisa bayangkan betapa pentingnya penguasaan teknologi informasi untuk membantu memudahkan kita di dalam melaksanakan tugas kewajiban kita di bidang apapun. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk yang 4.0, meskipun Bapak Ibu mungkin juga sudah paham ya, yang pertama adalah IoT, Internet of Things ya, kemudian data analitik, big data ya, kemudian cloud computing, artificial intelligence ya, itu kan itu ya. Nanti ketakutan segala sesuatu diganti dengan robot yang pinter seperti manusia karena menggunakan artificial intelligence. Kemudian kegiatan-kegiatan baik perdagangan, perbankan itu bisa hanya dengan sentuh atau dalam genggaman gitu ya. Jadi orang menjadi males. Jadi kalau misalnya besok sudah tidak PPKM ya, tidak apa namanya, jadi pandemi COVID sudah berlalu, mungkin juga orang-orang juga males pergi ke counter bank, tetap aja menggunakan itu tadi ya, mobile banking. Jadi kalau sekarang ada ditanya ya, hasil survei yang terakhir kan menunjukkan bahwa di survei itu ternyata meskipun nanti nggak pandemi itu ya orang tetap aja males datang ke itu counter bank. Makanya banyak cabang bank yang tutup ya itu. Karena tadi orang ternyata sudah nyaman ya. Sudah nyaman menggunakan ini teknologi dalam genggaman itu HP ya, menggunakan gadget gitu. Sudah seperti itu. Nah, ini tentu saja dalam penyajian informasi nanti juga begitu. Karena ada cloud computing ya. Cloud computing Bapak Ibu bisa bayangkan cloud computing? Cloud computing itu yang seperti kalau Bapak Ibu ini loh nonton film apa ya? Iron Man atau ya? Iron Man ya. Itu kan hebat sekali ya. Jadi informasi atau tidak usah pakai komputer kayak gini, udah tinggal kayak di layar itu tiba-tiba ada layar gitu ya di depan kita, bayangan tinggal cari-cari apa yang kita inginkan lewat maya itu ya, gambar maya, layar maya itu. Nah di situ bisa melakukan kegiatan apa saja terkait dengan pencarian informasi dan lain-lain. Ya, kemudian dari situ kemudian kalau penyajian informasi itu kan makin mudah orang mendapatkan informasi karena big data itu tersedia. Jadi rak-rak buku, kemudian apa ya, disk atau apa itu mungkin sudah nanti lama-lama nggak begitu diperlukan lagi karena segala sesuatu ada di sekitar kita punya alat ya, jadi kita bisa buka kapanpun data, tidak perlu harus bawa buku catatan atau flash disk atau apa, enggak, tinggal dimanapun kita bisa buka, itu namanya kan big data. Nah maka keahlian bagi Bapak Ibu yang penting sekarang ini ya ini yang ketiga terkait dengan data analitik ya. Sekalipun data itu tersedia banyak di luar kita, data itu di hadapan kita itu banyak, tapi kan bagaimana memilah-milah data itu untuk kepentingan kita dalam mendukung kita membuat keputusan kan tetap harus kita pilah-pilah. Nah, kemampuan menganalisis data itu sangat penting ya.
lalu muncul program-program atau apa ya software gitu yang memudahkan kita untuk melakukan data analitik. Nah, itu ya. Jadi itu Pak Ibu 4.0 ya, itu segala sesuatunya dikaitkan dengan komputer, ada AI, artificial intelligence, ada cloud computing, ada big data, ada data analitik. Nah, itu. Nah, tentu saja ini mempengaruhi perkembangan ini, ilmu yang kita pelajari ini. Gitu. Tapi kalau di bukunya ini masih pakai yang meskipun buku tidak tahun-tahun lama amat, tapi karena perkembangan di perkembangan dunia ini, pengetahuan ini begitu cepat sehingga bukunya juga makin ketinggalan, tapi konsep-konsepnya masih saja relevan gitu ya Bapak Ibu. Yuk, ini nanti bukunya Bapak Ibu. Nah ini kalau saya share begini jalan enggak ya, biasanya kadang nggak jalan. Nah ini Bapak Ibu, ini ya sudah disediakan. Kalau kita beli buku ini kan disediakan presentasinya oleh Douglas Cloud, Pepperdine University. Jadi kalau di Bapak Ibu kuliah dimanapun ya, tidak di Unisbank, tidak di kuliah kampus-kampus yang manapun yang pelajari akuntansi manajemen, kalau menggunakan bukunya Hansen Mowen ya seperti ini. Ya, yang membedakan di mana Bapak Ibu kuliah itu kan semangatnya aja sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita kuliah itu kan melihat siapa dosennya, ya dosennya ngetop kok. Udah entah profesor, entah doktor, entah jabatannya ya, jadi misalnya penasihat menteri atau apa lah, itu kan suatu kebanggaan. Nah, itu mendorong Pak Ibu untuk belajarnya itu semangat ya, karena meskipun dari dosanya kadang-kadang apa yang diberikan nggak begitu banyak, tapi karena tadi kebanggaan itu yang ngajar itu saya itu Pak ini loh. Nah, nih ya, itu biasanya mempengaruhi. Tapi kalau ilmunya dari bukunya sama ini. Oke. Itu terus kemudian nah ini sudah ada izinnya memang ya, dari sana memang diberikan ini untuk dipakai di dalam penjelasan ini is used with the permission. Nah, ya, ada jadi Kanada, Nepean, Ontario sana. Oke. Jadi tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu, kuliah dimanapun sekali lagi tergantung dari semangat Bapak Ibu. Kadang melihat kampusnya, wah kampus itu, wah jadi semangat. Dosennya siapa tuh, oh jadi semangat. Gitu. Kemudian ini yang pertama nanti kita akan lihat secara ringkas ya, secara cepat ini. Ya, ini peran, jarah, dan arah akuntansi manajemen. Terus kemudian ini kalau Bapak Ibu nanti selesai belajar ini, apa tuh yang Bapak Ibu peroleh atau pengetahuan apa yang Bapak Ibu dapatkan? Tidak, Bapak Ibu bisa mendiskusikan perlunya formasi akuntansi manajemen, membedakan ini antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ini tadi yang saya sebutkan. Yang khawatir menghindari akuntansi, hitung-hitung malah ketemu akuntansi. Terus kemudian bisa menjelaskan secara ringkas ya, deskripsi sejarah akuntansi manajemen, kemudian mengidentifikasi fokus sekarang ini, akuntansi manajemen sekarang ini seperti apa. Kemudian nanti bisa menjelaskan peran. Nah, ini kan lebih mengarah kepada bagi yang belajar akuntansi manajemen itu dalam organisasi, seperti apa perannya.
sehingga bisa melihat kontribusi yang bisa diberikan, kontribusi yang kan untuk organisasi. Terus menjelaskan pentingnya perilaku etis ya, manajer, akuntan manajemen, lalu kemudian ada sertifikasi. Nanti baru ini Bapak Ibu ada yang tertarik dengan setelah memperoleh gambaran seperti ini kok saya tertarik mendalami akuntansi manajemen sehingga ingin mendapatkan ini ya di kompetensi ya, punya kompetensi di bidang akuntansi manajemen. Nah, ini yang bisa diikuti nanti apa saja. Nah, itu. Ini yang pertemuan kali ini ya. Nanti kita cepat saja nih sekali lagi ya. Ini pertama tujuan umum atau tujuan luas dari akuntansi manajemen. Ada 3. Yang pertama memberikan informasi untuk pembebanan biaya, penentuan biaya untuk jasa, produk, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi kepentingan manajemen. Ini informasi untuk apa yang pertama? Nah, ini informasi yang pertama adalah terkait dengan ini pembebanan biaya ke jasa, produk atau objek lain yang menjadi kepentingan manajemen. Tentu saja kan manajemen kan yang terdiri dari susunan nanti ya, mulai dari top sampai ke anu kan tujuannya kan nanti menghasilkan organisasi kan menghasilkan jasa, barang atau jasa ya. Gitu. Nah, itu kan barang atau jasa yang dihasilkan mempunyai atau mengandung biaya-biaya yang diserap. Nah, informasi tentang itu harus akurat. Nah, makanya bagaimana akuntansi manajemen itu menyediakan informasi tentang ini, tentang pembebanan biaya untuk jasa atau produk yang dihasilkan itu. Oke, maaf kalau di pinggir jalan mahnya itu ada suara lain yang masuk. Kemudian yang kedua memberikan informasi untuk planning, controlling. Nah, ini pekerjaan atau ilmu Bapak Ibu. Pertama mengenal manajemen kan mesti ini ya. Apa itu manajemen? Nah, menurut siapa? Maslow atau menurut siapa lagi ahli manajemennya di situ ya. Yang namanya manajemen kan planning, organizing, directing, controlling. Nah, menurut para ahli manajemen kan ada yang membagi-bagi seperti apa. Ada yang 4 itu utamanya, planning, organizing, directing, controlling. Jadi kalau punya organisasi, ini kan kita bicara terkait dengan corporate ya, organisasi ya, perusahaan yang menghasilkan baik laba maupun non profit maupun non profit. Akan menyediakan jasa, menghasilkan barang jasa. Bagaimana merencanakan, lalu kemudian mengorganisir siapa-siapa yang akan melakukan, job deskripsinya apa saja, kemudian mengarahkan mereka, planning, organizing, controlling, directing, kemudian melakukan pengendalian agar tujuan yang telah ditetapkan bisa dicapai bersama-sama. Begitu, ini ilmu dasarnya nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini belajar di magister manajemen, kalau seperti ini udah kayak ngelotok istilahnya. Jadi kalau bicara tentang organisasi, apalagi organisasi yang menghasilkan barang jasa yang akan dijual, ini planning, organizing, directing, controlling, ini tugas apa? Ini tujuan utamanya itu ya. Kemudian to provide information for decision making ya, untuk menyediakan informasi pengambilan keputusan. Nah, inilah ya tujuan luas ya dari 3 tujuan luas dari sistem akuntansi manajerial. Sistem akuntansi untuk menunjang tugas-tugas manajer ya. Pangapunten Bapak, sepertinya PPT-nya tidak jalan sih Pak, baru sampai di buku.
Ya, makanya saya elektronik tadi, itu, iya. ya makanya saya tadi sampaikan kadang-kadang ini enggak bisa jalan nih makanya. Oke, Sampun Pak, sudah sekarang. ya. Nah ini tadi yang tujuan Mas ya. Oke. Nah ini. Nah, oke. Memberikan informasi untuk planning, controlling. Nah, terus kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Ya. Oke. Kemudian kalau susunannya seperti ini, seperti biasa bagannya yang namanya menyediakan informasi kan bagannya seperti ini, seperti biasa input, proses, output. Nah, oke. Ini kan umum ya seperti ini. Cuman kalau di dalam akuntansi manajemen hanya ininya saja inputnya apa, yang beda-beda kan itu ya. Masing-masing kalau dalam siklus penyajian atau penghasilan barang atau jasa atau ya kalau dalam informasi ya ini tetap aja inputnya apa. Kalau ini kan kejadian-kejadian ekonomi di perusahaan, ya kejadian-kejadian ekonomi loh ya yang mau diperhatikan untuk mengambil keputusan organisasi bisnis barang jasa, bukan hal yang lain. Nah terus prosesnya ya mulai dari mengumpulkan, mulai dari mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, mengelola. Nah, ini mesti ada bagian tersendiri kalau dalam organisasi, agar nanti penyajian informasinya itu cepat ya, cepat, akurat, relevan, ya gitu ya. Cepat, akurat, relevan. Nah, itu maka ada bidang atau bagian tersendiri lah ini nanti ya. Bapak Ibu itu seandainya setelah kuliah ini nanti ditempatkan di bagian ini ya seperti ini kegiatannya mengumpulkan informasi terkait dari tadinya event ekonomi tadi, mengukur, kemudian diukur, kemudian disimpan, lalu dianalisis, dilaporkan, dikelola. Nah, ini kadang-kadang kalau kita sebagai pimpinan manajer minta bantuan data dari bidang itu kelabakan biasanya ya. Cari sana, waduh cari sana, bingung. Nah ini berarti ini pengelolaan atau sistem informasinya belum bagus ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu setelah kuliah dari sini sudah memahami ini, wah langsung tahu nih. Canggih Bapak Ibu ya langsung data informasi atau event ekonomi apa yang perlu dikumpulkan, kemudian diukur, disimpan, dianalisis, kemudian nanti dilaporkan ke pimpinan atas ya tentunya topnya. Nah, kalau Bapak Ibu topnya ya Bapak Ibu tahu bawahnya tuh kalau diminta untuk menyediakan informasi ya seperti ini mestinya. Makanya di sini kan diperlukan tadi ada tahu kalau ada big data, tahu tadi punya kemampuan data analitik ya. Berarti data analitik jangan dibayangkan yang sulit-sulit juga ya bagian data analitik tuh coba aja Bapak Ibu kalau ditanya ini menguasai Microsoft Office misalnya, Excel misalnya. Apa Bapak Ibu sudah memanfaatkan kemampuan Excel dengan optimal? Mungkin belum ya. Paling tahunya hanya buat urutan, usun tabel, itu. Tapi sebenarnya itu bisa kemampuannya bisa dioptimalkan di dalam ini salah satunya di data analitik itu. Ya, nanti penyajiannya, pelaporannya seperti apa, nah itu di sini Pak Ibu. Kemudian nanti bentuk laporannya apa ya bisa nih special report ya laporan khusus untuk hal tertentu bisa cost produk, bisa customer produk, bisa anggaran ya laporan kinerja. Nah ini kan masing-masing bidang bisa terlihat di situ. Jadi kalau bosnya mau ngambil keputusan tentang apa reward, punishment, nah ini kan berdasarkan ini siapa yang bertanggung jawab. Ya wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, pelaporan seperti apa gitu kan.
subpersonal communication, nah itu ini outputnya. Nah lalu penggunanya siapa saja, nanti kembali ke inputnya lagi, begitu. Namanya siklus ya, sistem ya seperti ini, bagian-bagian saling terkait, ya. Itu Pak Ibu. Nah ini supaya melihat Bapak Ibu benar apa enggak, ini dilihat dulu ya. Jangan-jangan Bapak Ibu lari, ini dilihat dulu masih stay apa tidak ini Bapak Ibu. Masih stay ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu bisa menyampaikan ini apa di organisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sekarang posisinya seperti apa di organisasi Bapak Ibu? Di bidang apa? Masih pada level apa misalnya? Kalau Mbak Devi-nya, Mbak Devi gimana Mbak Devi? Saya Bapak. Ya, di organisasi Mbak Devi apa? Di bagian apa? Di bidang levelnya, level mana? Lower, middle, apa? Top? Sepertinya saya masih lower Bapak. Lower ya, tapi ya, enggak yang operasional. Tadi ada anak buah gitu misalnya. Bukan pada operasional yang ya. Ya, masih pada Belum sih Pak, masih lower Bapak saya. Oke ya. Mbak Bu Siska Wahyu. Pak, Ya. saya Kalau di bidang apa? Saya di gimana Pak? Organisasi apa? Bidang apa? Oh, Apa saya pemerintah? Dinas Pendidikan Pak. Oh, dinas. Saya instansinya Dinas Pendidikan, unit kerjanya di TK Negeri Cempaka Jaya Pekalongan. Oh. Kalau Ya. disebutkan misalnya tadi lower, middle, upper gitu, Ibu tergolong yang Saya mana? middle, Pak. Middle ya, Middle. Karena kan ya ada, saya kebetulan diamanai jadi kepala sekolah kepala TK Pak. Karena TK bukan sekolah deng, kepala TK nggih. Oh ya. Masih punya atasan di Dinas Pendidikan, ada juga pengawas yang di atas saya. Oke. Jadi gitu ya Ibu, kan posisinya itu jelas, berarti pengambilan keputusan ada di situ di posisi Ibu ya. Ya kan? Nah, oke, baik. Untuk Bu Meta Pri. Coba. Ya Pak, kebetulan saya kan seorang biarawati dan saya mengampu sekolah minggu, dan selain itu saya bergabung di sebuah komunitas namanya Wartawan KBI Jateng dari organisasi kami, dan saya menjabat sebagai tentang membuat artikel. Oh, penulis ya, oke. Gitu Pak. Tapi nanti dipublikasikan, artikelnya dipublikasikan. Di artikel populer atau artikel penelitian? Umum Pak. Oh, populer. Bidang ya. Oke. Kalau Bapak, Pak Pratama. Pak Pratama gimana Pak? Selamat siang Pak. Kalau saya ngasto di Dinas Pendidikan Pak. Oh, oke. Kalau di posisi tadi middle, lower, upper itu Bapak? Kalau sekarang saya berarti middle Pak, struktural Pak. Oke, berarti pas ini Kak. Kalau belajar memperdalam manajemen ya berarti pas ya, belajar S2 magister manajemen. Iya. Belajar lagi Pak. Tadi di bidang pengawas planning, organizing, directing ya. Saat ini saya tupoksinya di Sarpras Pendidikan Pak. Oh, Sarpras Pendidikan. Banyak merencanakan sarpras apa yang akan diperlukan ya Pak ya untuk dan kegiatan fisik Pak di sekolahan. Terima kasih. Kemudian ini ada Pak Yunan. Halo Pak Yunan. Gimana Pak? Halo Bapak, di mana Pak?
Saya di Pemkot Kota Pekalongan, Bapak. Oh, Di Pemkab. Ya. Pekalongan Barat. Bapak posisi kalau di Saya tadi, struktural. kalau di itu middle, lower apa upper, Pak? Middle, Bapak. Middle. Oh, middle ya. Iya. Ini Karena sudah masih ada atasan langsung, Bapak. Oke, ya, baik. Anak buahnya berarti sudah ada. Pak Setio Yuwono nih, Pak. Kelihatannya Pak Setio nih nggak lebih nih, tinggi nih ya. Gimana nih, Pak Setio? Jadi, saya di UNES, Pak. Oh, di UNES. Ya. Saya di UNES sama Mbak Aryani itu, Pak. Jadi, Oh, saya nganu Pak RT di UNES. Oh, RT, Pak rumah tangga. Okay. Kepala rumah tangga UNES. Jadi, kalau ini berarti anak buahnya banyak ini. 220, Pak. 220. Ini berarti soal planning, organizing, directing, controllingnya, Pak. Ini sehari-hari ya. Sehari-hari ya, Pak ya. Nggak ada lerene, Pak. Apalagi musim pandemi. Aduh. Banyak yang harus kerjakan. Oke, Pak. Jadi, oke. Kemudian Bu Jumiati. Halo, Bu. Nggih, Bapak, pripun? Ya, kalau Ibu seperti apa? Posisi di mana atau apa? Di SMA Islam Sultan Agung 1, Bapak. Oh, Sultan Agung 1. Okay. Oh, guru Ibu. Mungkin kalau guru nanti masih ketemu lagi di kelas yang lain ini, Bu. Oh, nggih. Nah, iya. Nggih, Pak. Kalau yang guru nanti ada ketemu saya lagi di mata kuliah yang lain. Karena saya dulu S1-nya juga dari pendidikan. Iya, dari pendidikan. Terus dapat bagian untuk mendampingi lagi di pendidikan. Jadi yang seperti Ibu Jumiati, lalu Bu siapa tadi, Siska Wahyu tadi ya. Di yang guru nanti kan sendiri kan ya konsentrasinya. Halo Bu, ya, berikutnya Bu Nurjana Hanif. Halo. Nggih, Bapak. Nggih. Saya juga di pendidikan, Bapak, dari SMK Isriati Islam Center. Oh, tetangga nih ya, Isriati dengan Unisbank di itu ya, di Warak Ngedok tuh ya. Kalau di depan Simpang 5 ya. Saya di Manyarannya, Pak. Saya di Manyarannya ya SMK. Oh, di Manyaran, tak kira yang di Simpang 5. Iya, iya. Itu. Nanti ketemu lagi juga di bidang pendidikan. Kemudian Aina Uli. Aina Uli Fitria. J, Bapak. J. Kalau Ibu? Saya di Disperindak, Bapak. Oh, ini pegawai negeri. Posisinya, Bu? J. Sudah middle Saya awal? middle, Bapak. Middle. Saya middle. Anak buah juga berarti. Oke, Bu. Bu Bu Suni. Safriani, Bapak. Safriani ya. Kalau Ibu? Saat ini saya di Kecamatan Pekalongan Utara, Bapak, pemerintah Kota Pekalongan. Oh, ini pegawai negeri juga nih. Wah. Kalau pegawai negeri biasanya ada middle ya, Bu ya? Posisinya middle, Bu. Saat ini saya posisi di middle, Pak. Oh, ya, ada anak buah juga berarti. Oke. Kemudian ini yang masih Pak Imam Seleni. Pak, saya di Dinas Sosial, Pak. Oh, pegawai negeri juga. Oke. Banyak pengambilan keputusan juga ya, Pak ya, tiap harinya pekerjaannya? Banyak apa? Enggak juga sih, Pak. Saya enggak middle, Pak. Cuman bottom, Pak. Oh, masih. Nah, nanti kan harapannya setelah kuliah S2 ini kan, lah ini promosi ya, Pak ya. Promosinya. Ya, semoga saja, Pak. Lancar nanti. Pak Pratama, tadi sudah Pak Pratama? Belum, Pak? Halo, Pak Pratama. Iya, Pak. Nah, kalau Bapak di? Saya di Dinas Pendidikan, Pak. Tadi sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oh, ya, sudah. Saya kira itu sudah mengetahui bagaimana posisi Bapak Ibu masing-masing di dalam organisasi, bahwa di setiap tingkatan di organisasi itu ada lower, middle tadi dan top, itu kan pengambilan keputusan porsinya itu semakin ke atas semakin meningkat.
Itu nggih Bapak Ibu. Nah, ini bantuan dari akuntansi manajemen ini. Nanti bagian penyedia informasi ini, kalau Bapak Ibu sebagai atasan ya berarti akan mengetahui anak buah Bapak Ibu itu harusnya bertindak seperti apa ketika menyediakan informasi bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai penyedia informasi, ya apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan. Baik, kita lanjutkan. Tadi baru sampai ke sistemnya. Nah, ini kemudian kalau tentang proses manajemennya ini kita lewati saja, Bapak Ibu sudah paham ya. Planning, organizing tadi, controlling, decision making ya. Ini sudah. Ini kemudian proses manajemennya ada yang namanya feedback ya tadi ya, dalam hal melaksanakan kegiatan ya, yang sudah direncanakan nanti ada feedback. Itu juga Bapak Ibu sudah paham. Kemudian, nah sekarang kita beralih ke ini aja. Kalau planning, organizing, directing, controlling, kemudian proses manajemen, Bapak Ibu sudah paham karena di mata kuliah lain juga sudah banyak disinggung. Untuk yang ini, pengetahuan berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekarang punya pemahaman tentang akuntansi manajemen bandingkan dengan akuntansi keuangan. Nah ini, jadi di dalam akuntansi itu akan ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, pemeriksaan akuntansi, ya. Kalau yang ada gandengannya lagi ada perpajakan, nah begitu. Ya, tapi kalau secara garis besarnya itu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, ya, pemeriksaan akuntansi. Nah, di dalamnya akuntansi manajemen itu ada akuntansi biaya, nah, begitu. Ya. Nah, kita lihat sekarang bedanya itu apa? Supaya Bapak Ibu punya pemahaman, oh kalau akuntansi manajemen beda ternyata dengan akuntansi keuangan. Terutama kita lihat dari sisi yang pertama dulu. Nah, dari fokus penyampaian informasinya. Oke. Ini. Ini Pak Ibu. Jadi kalau akuntansi manajemen itu fokusnya untuk penyedia informasi untuk kepentingan internal. Internal mana? Ya internal organisasi. Fokusnya seperti itu. Kemudian akuntansi keuangan itu lebih banyak ke pelaporan tapi untuk pihak eksternal. Ya, jadi kalau nanti di urutan berikutnya akan lebih jelas lagi, tapi yang intinya bahwa akuntansi manajemen menyajikan informasi untuk pihak internal. Kemudian kalau akuntansi keuangan untuk pihak eksternal. Eksternal tuh misalnya ada di luar manajemen. Misalnya pemerintah, ya calon investor, kreditur, debitur ya. Tuh. Bahkan juga bisa masyarakat, karyawan ya. Itu bisa dipandang sebagai pihak luar dari manajemen. Ya, jadi ini fokusnya udah berbeda. Makanya di perbedaan-perbedaan selanjutnya yang mengikuti ini. Yang pertama ini. Kemudian kalau yang ini target penggunanya ya. Kalau kita lihat target pengguna itu. Ya, target pengguna itu kalau di akuntansi manajemen itu memfokuskan pada ini tadi informasi untuk pihak internal, para pengguna internal. Sedangkan kalau akuntansi keuangan ini fokusnya pada pihak eksternal. Misalnya ini ya perusahaan ABC, contohnya ada kewajiban membuat namanya laporan tahunan. Kalau perusahaan-perusahaan itu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang go public itu ada
kewajiban namanya membuat laporan tahunan ini, annual report. Nah, ini ditujukan untuk pihak eksternal, supaya eksternal itu punya informasi terkait dengan perusahaan itu kalau mau berinvestasi, menanamkan dananya ke perusahaan itu dengan cara membeli saham atau obligasi, surat-surat berharga dari perusahaan itu punya informasi yang lengkap. Nah, kemudian informasi-informasi itu biasanya dipakai oleh para calon investor atau kreditur, calon kreditur. Itu kan melihat perusahaan itu berisiko apa tidak, nah gitu loh. Risikonya bagaimana, rendah, tinggi, sedang. Nah, kalau saya berinvestasi ke sana, kemudian banding-bandingkan dapat hasil berapa toh sana. Nah, itu. Wah, risikonya tinggi kok hasilnya kecil, enggak mau. Nah, hasilnya tinggi harusnya tinggi. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi soal investasi udah dapat pelajaran ya Bapak Ibu udah melajari manajemen keuangan, ya kan? Udah ya Bapak Ibu ya. Udah tahu Bapak Ibu. Manajemen keuangan itu kan termasuk salah satunya bagaimana mendapatkan dana, menginvestasikan, memperoleh dana untuk pembiayaan perusahaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan adalah ini. Ini terkait dengan yang pertama tadi. Karena dia internally fokus, nggak akuntansi manajemen, maka ya tidak perlu yang ada yang ngatur-ngatur, nggak perlu. Kapanpun mau butuh informasi untuk ngambil perusahaan, ya bagian penyedia dipanggil aja. Ini besok kan ada pertemuan ini untuk ambil perusahaan ini, silahkan datanya disiapkan. Nah, gitu kan. Nggak harus pakai periode tertentu baru menyediakan, kan nggak seperti itu. Ini makanya nggak ada aturan-aturan yang mengatur, itu nggak ada. Kalau di sini harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Eksternal gimana. Jadi kalau misalnya mau menyajikan laporan keuangan, lah susunannya harus seperti ini, gitu ya. Kalau mau menyajikan piutang, metodenya bisa ini, gitu. Meskipun ada pilihan, tapi tetap ada aturannya itu. Tapi kalau di sini nggak ada. Artinya ya dibuat makanya kalau Bapak Ibu diminta untuk memilih anak buah yang bagian penyediaan informasi, orangnya harus cekatan, ya, maksudnya itu cepat tanggap gitu ya, cekatan, cepat tanggap, pintar menguasai teknologi informasi tadi, ya, pandai menyajikan data dengan berbagai cara yang ada ya, yang penyajian data mau pakai grafik, mau pakai apapun yang mempermudah Bapak Ibu bisa membaca, mencerna informasi itu ya di sini. Tapi kalau di sini orang-orang yang menguasai aturan-aturan penyajian laporan keuangan, ya ini harus. Kalau di sini bisa orang akuntansi, bisa orang manajemen, ya karena di sini multidisiplin, nanti dijelaskan di sini berikutnya. Kalau sini murni orang-orang yang menguasai akuntansi gitu misalnya gitu. Oke ya. Yuk kita lihat restriksinya dalam menginput dan proses. Kalau akuntansi keuangan melaporkan harus dalam pelaporan akuntansi keuangan itu harus mengikuti prosedur. Nah, kalau di Indonesia prosedurnya siapa yang menyusun? Ya Dewan Standar Akuntansi, ya Dewan Standar Akuntansi DSAK, akuntansi keuangan, ya itu bagian dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah itu di sana disusun aturan-aturan dalam membuat laporan keuangan harus begini, bahkan ada pasal-pasal kalau seperti orang hukum itu. Nah di sini kalau di Amerika itu namanya SEC ya, Standard Exchange Commission. Kalau di sini ya Bapepam sekarang ganti OJK ya. Itu ada OJK. Ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini sekarang di sini. Kemudian dan FASB, jadi saya katakan kalau kita ya DSAK, ini sana
Financial Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kalau kita bagian dari AI ada di SAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, gitu Pak Ibu. Ya ini yang terkait dengan pelaporan tadi, akuntansi keuangan. Ya, Pak Ibu. Ini sangat, jadi kalau orang mau belajar di akuntansi dengan di manajemen kebanyakan minatnya lebih banyak ke manajemen. Kalau akuntansi, aduh, gak males harus ini lah, itu memang karena ini. Kalau manajemen kan lebih bebas ya, leluasa ya. Nah, ini. Maka kalau di perguruan tinggi itu minat orang belajar lebih banyak manajemen daripada akuntansi ya. Karena itu minatnya. Oke, terus kemudian mungkin nanti putra Bapak Ibu atau di Bapak Ibu kalau minatnya kalau sosial banyak yang manajemen ya maklum. Akuntansi orangnya harus jeli, pikri ya. Konservatif, gitu ya Pak Ibu. Yang ketiga, financial and non-financial information. Nah, yang disajikan di situ laporan baik keuangan maupun non keuangan, dan sifatnya mungkin subjektif. Nah, tergantung si penyaji informasi kadang-kadang. Makanya kalau yang namanya presiden, menteri atau apa itu kadang kan dilihatnya bukan person itunya, tapi siapa atau pembisik di belakangnya atau sampingnya atau apanya itu ya karena ini. Karena mereka sebagai penyedia informasi kadang-kadang ada unsur subjektifnya untuk kepentingan kelompoknya, yang pribadi itu kadang di situ. Ini bisa memungkinkan di sini akuntansi manajemen ini. Coba aja Bapak Ibu kalau misalnya atasan Bapak Ibu percaya pada Bapak Ibu sebagai penyedia, mesti akan disisip-sisipkan informasi yang untuk tujuan pribadi atau kelompok. Benar tak Pak Ibu? Ini tidak bisa dipungkiri ya, sifat manusianya begitu. Nah, tapi kalau yang di sini objektif, ya objektif artinya bisa ditelusuri. Misalnya nyajikan sekian ini buktinya apa, ya toh. Nah, ada enggak benar enggak buku tabungannya, buku apanya di situ. Nanti masih dikonfirmasi lagi, benar enggak ini lah, seperti itu. Ini yang di sini. Jadi enggak bisa main-main di sini. Ya kalau main-main paling nanti ya lama-kelamaan ya ketahuan lah ini. Tapi kalau di sini ketahuannya paling ya lah anak buahnya kuwi lah kayak dari wong ini dan ini ya pantas nek ngusulkan ini mana kan gitu. Maklumi ya toh, itu Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya, jadi tadi ya kalau tipe informasinya ya untuk akuntansi manajemen itu non finansial dan finansial. Dan bisa sifatnya kadang-kadang lebih subjektif, ada subjektifnya. Kemudian berikutnya yang keempat, emphasis on the future kalau manajemen ini. Tapi kalau ini historical, apa? Karena ini menyajikan informasi yang sudah terjadi, kejadian yang sudah terjadi, historis. Sedangkan kalau ini menekankan pada ini yang namanya orang mau mengambil keputusan kan untuk masa depan, nggak ada ya Bapak Ibu ngambil keputusan untuk masa lalu kan nggak ada, masa depan. Ya, sedangkan kalau ini menyajikan transaksi yang sudah terjadi historis. Yang sewu Bapak screen share-nya dereng ketinggalan ya Pak? Oh belum? Iya belum. Aneh ya? Apa hilang sendiri? Oh. Iya. Oke. Ya sampai sini tadi Bapak Ibu. Nah ini ya tadi ya. Ini lebih ke menekankan kepada masa depan. Yang namanya ngambil keputusan nggak ada untuk masa lalu. Ngambil keputusan ya untuk masa depan. Kalau ini historis sifatnya. Oke. Nah, kalau lebih dijelaskan lagi di sini. Nah, ini manajemen accounting strongly emphasis ya. Kalau akuntansi manajemen sangat menekankan pada penyediaan informasi untuk
kejadian-kejadian yang akan datang. Makanya perlu prediksi, estimasi, ya itu kan. Makanya yang belajar di sini atau anak buah Bapak dan Ibu yang pandai mengoperasionalkan atau pandai memprediksi, mengestimasi, itu dari data-data yang dimiliki itu kemudian bisa membuat estimasi, prediksi ke depan itu seperti apa. Sajikan kepada bosnya, ini bos, seperti ini kondisi kita, ini ya, nanti ke depan ditambah lagi situasi ini, lah nanti bosnya, pimpinannya ngambil keputusan, itu. Ini Pak Bu, time orientation-nya strongly, sangat ya, menekankan pada itu. Tapi kalau akuntansi keuangan, nih, akuntansi keuangan mencatat, melaporkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ya, sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Jadi kalau di sini nggak ada prediksi-prediksi, nggak ada. Ini ya yang sudah terjadi apa, buktinya apa, catat, ini laporkan, begitu. Nah, hanya saja teknik melaporkannya ini, ada aturan-aturannya. Supaya apa kok? Perlu diatur, ya supaya bisa dibandingkan perusahaan satu dengan yang lain. Kalau laporannya beda-beda bentuknya, kan nggak bisa dibandingkan, Pak Ibu. Nggak bisa dibuat sistem, kan, begitu. Itu, Pak Ibu. Terus, berikutnya. Yang kelima nih, internal evaluation and decision based on very detailed information. Nah, kalau yang ini karena di dalam, makanya detail. Lebih mendalam informasinya, bisa sampai ke bagian yang paling bawah. Siapa yang bertanggung jawab operasional tuh tahu di sini. Karena apa? Based on very detailed information. Tapi kalau yang di sini, Pak Ibu, nggak ada melaporkan keluar kok sampai detail-detail, nggak ada. Adanya secara whole, as a whole, sebagai suatu keseluruhan. Perusahaan sebagai satu keseluruhan. Misalnya kas ya kasnya berapa totalnya, piutang berapa totalnya, aset berapa totalnya, begitu. Tapi kalau di sini aset apa biar ditelusur kan, karena datanya dari dalam internal. Bisa diketahui. Nanti kalau ada kekeliruan, kekurangan bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab paling bawah, atasannya siapa, ini tahu. Kan tadi hasilnya bisa laporan kinerja. Kalau di sini enggak. Perusahaan secara keseluruhan. Gitu, Pak Ibu. Oke. Kemudian, ini kalau dilihat dari degree of aggregation-nya, tingkat ke ini pencakupannya ya. Manajemen akuntansi manajemen itu menyediakan, mengukur, dan melaporkan internal ya, penggunaan, mengevaluasi kinerja entitas, produk, lain, departemen, dan manajer. Ya, makanya Bapak Ibu belajarnya di sini, di akuntansi manajemen, bukan di akuntansi keuangan. Beda fokusnya. Bapak Ibu kan mau fokus di sini. Ya, kinerja entitas, produk, lain, departemen. Nah, itu aku. Jangan kalau di laporan keuangan ini yang tadi laporan keuangan itu ada 5 itu ya, dari neraca, laba rugi, kemudian perubahan modal, arus kas, ya, catatan-catatan atas laporan keuangan itu secara keseluruhan. Ya, kinerja perusahaan secara menyeluruh. Fokusnya itu. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin ini. Nah, kalau di sini Pak Ibu, broad multidisciplinary ya, luas, multidisiplin. Nah, berarti ya ada statistik, ada mungkin matematika, ada keuangan, ada akuntansi ya, di sini. Nah, kalau orang di sini penguasaan ilmunya cuma akuntansi toh ya mungkin ya kurang. Salah satunya akuntansi, tapi di sini perlu multidisiplin karena tadi apa? Perlu memprediksi,
mengestimasi, ya kan gitu. Kalau di sini self-contained, more self-contained, yang lebih ke kandungan yang akuntansi itu sendiri. Ya sudah, akuntansi itu aja sendiri. Ya ada di sini. Oke. Nih, grade-nya ya. It include aspect of managerial economic, industrial engineering, and management science. Nah ini. Nah di manajemen science ini banyak program-program manajemen kuantitatif yang bisa dipakai untuk tadi mempermudah pengelolaan atau penyajian informasi. Nah, kalau di Bapak Ibu dulu di S1 ada kuliah ya, mata kuliah manajemen science itu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang senang menggunakan belajar program ada GM for Windows ya, kuantitatif ya, ada banyak lagi yang terkait dengan ini pengolahan data untuk penyajian informasi. Oke, di sini. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu perbedaan, mudah-mudahan dengan begini Bapak Ibu makin jelas, oh ternyata kalau bagian saya akuntansi manajemen seperti ini, jadi sekarang sudah punya keyakinan, oh bahwa akuntansi manajemen yang seperti ini, bukan tadi ya menyajikan laporan keuangan ya, tapi bagaimana salah satunya informasi dari akuntansi itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan Bapak Ibu. Ya tidak saya ngerocos terus. Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ada mau diskusi terkait dengan akuntansi manajemen ini? Kalau tidak ada, lanjut ke sejarahnya. Gimana nih Pak Ibu? Kok bisa muncul akuntansi manajemen itu gimana tadinya? Ya seperti biasa kalau dulu-dulu zamannya ya ini kan mesti karena perkembangan organisasi bisnis dulu mungkin kan masih belum itu istilahnya kan cakupannya belum seperti sekarang ini, masih lokal, masih regional dan seterusnya, sehingga pada waktu zaman ini kalau kita zaman ini itu masih perang Diponegoro mungkin ya, jadi Indonesia belum ada ini, masih perang lokal ya, regional lokal ini kan kalau kita perang Diponegoro kan 1925, 1930 ya. Kita masih perang-perang di sana sudah memikirkan ini. Ya, pembebanan biaya ke produk dan prosedur akuntansi internal sudah mulai digunakan, dikembangkan pada abad ini. Kita masih mengembangkan apa? Mengembangkan cara mengusir penjajah. Gitu. Itu aja belum bersatu padu, masih Sepertinya keputus ya. Oh, enggak. Berhenti ya, Mbak Devi ya? Mati ya, Mbak? Berhenti Iya, ya, betul. bukan sinyal ya? Bukan dari Kak Widinya.